Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al ilahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati Mu'allaf Sentra An-Naba, kaifa halukum jami'an? Bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum ya Ustaz? Bi khairin walhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita melanjutkan lagi serial pembinaan mu'allaf di pesantren kita. Kalau terdahulu kita berbicara tentang pentingnya kita mensyukuri nikmat iman dan Islam, kemudian pentingnya kita bersabar dalam Islam ini, maka pembinaan yang selanjutnya adalah pentingnya kita mendakwahkan agama Islam kepada keluarga yang belum mengenal agama Islam. Apa? Pentingnya mendakwahkan Islam. Tadi mengawali pengajaran ini, Ustadz membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini surat terpendek ketiga sesudah Al-Kautsar dan Al-Ikhlas, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian, kecuali yang tidak merugi itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dengan tauhid dan dia beramal soleh, kemudian dia senantiasa mendakwahkan agama Islam, dan yang keempat dia bersabar di dalam agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengomentari surat Al-Asr ini. Kata beliau, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan Al-Quran berupa surat Al-Asr ini, niscaya surat Al-Asr ini sudah cukup dijadikan pedoman bagi umat Islam di dunia ini. Dia memang redaksinya sedikit, redaksinya singkat, tapi kandungan isinya sangat padat dan luas sekali. Ya, apa kandungan isinya? Allah mengatakan tadi semua manusia ini merugi. Pedagang rugi, pejabat rugi, pemimpin merugi, jadi petani merugi kalau mereka tidak punya iman dan Islam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak merugi siapa? Orang yang beriman secara tauhid, beramal soleh, dan yang terpenting juga adalah mendakwahkan agama Islam ini. Kamu sudah menjadi mu'allaf, saudaramu, orang tuamu sampai hari ini belum mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya tugas mengajak mereka kepada Islam? Tentu kalianlah sebagai anak-anak mereka. Betul tidak?
Kita punya kewajipan, punya tanggung jawab untuk mendakwakan agama Islam ini kepada keluarga kita, karena yang tahu tentang kehidupan keluarga itu kan kita. Betul tidak? Kan kalau orang lain datang kepada orang tua kita kan belum tentu berhasil. Tapi kalau anaknya yang berakhlak, anaknya yang sudah mu'alaf, yang istiqomah, ya, dia lihat sifat-sifat anaknya, akhlak anaknya, begitu dia masuk Islam luar biasa berubah. Yang tadinya dia nakal sebelum masuk Islam, begitu masuk Islam dia punya akhlak yang mulia. Dakwah dengan akhlak saja orang tuamu nanti sudah bisa masuk Islam. Maka anak-anak perlu tahu, kamu tidak cukup hanya beriman, kamu tidak cukup hanya bersabar dalam Islam ini, tapi di pundak kalian ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam ini kepada orang yang belum berislam, terutama keluarga. Itu apa namanya tadi? Dakwah. Dakwah itu bahasa Arab. Dari kata da'a yada'u dakwah, yaitu mengajak, mengundang. Itulah dakwah. Jadi kamu wajib mengajak orang tua, keluarga, saudara yang belum muslim kepada Islam. Dan perlu kalian tahu, setelah kamu memeluk agama Islam ini, kira-kira apa pekerjaan yang paling mulia? Siapa yang tahu? Apa pekerjaan paling mulia? Berdakwah. Pekerjaan yang paling mulia dalam Islam ini, kata Allah, pekerjaan dakwah. Dalam surat Fussilat Allah katakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya, siapakah yang lebih baik pekerjaannya selain daripada pekerjaan yang mengajak-ngajak manusia masuk Islam, mengajak manusia kepada kebenaran, lalu dia berkata wa qala innani minal muslimin, saya ini juga bagian daripada umat Islam yang di pundakku ada amanah, ada tanggung jawab untuk mengajak orang yang belum berislam supaya masuk agama Islam. Jadi dakwah ini anak-anak bukan pekerjaan abal-abal. Dakwah ini pekerjaan yang paling mulia, bahkan paling bergengsi. Betul enggak? Oh, dakwah ini paling bergengsi. Kalau kamu bisa menguasai mimbar-mimbar, kamu pidato menjadi singa podium, wah, derajat kamu naik. Betul enggak? Rezeki kamu juga banyak. Pendakwah sekarang dengan dulu beda. Sekarang pendakwah di dunia ini dihormati, dihargai, baik secara moral maupun secara materi. Betul enggak? Dihargai. Kenapa? Karena ilmu itu mahal. Apalagi kalau dari agama lain masuk Islam, oh, itu orang kagum. Itu kan sering jamaah datang kepada Ustadz, Ustadz, saya kadang-kadang iri dengan para mu'alaf itu Ustadz. Mereka baru saja masuk Islam, tapi iman mereka hebat, akidah mereka kuat, ilmu mereka dalam, wawasan mereka luas. Kami malu Ustadz, sebagai muslim keturunan, malu kami. Kenapa itu Ustadz ya? Mu'alaf kadang-kadang lebih hebat daripada kami muslim turunan? Ustadz menjawab, Bapak Ibu kan muslim turunan, kalau mu'alaf itu kan muslim tanjakan. Saya bilang, apa? Mereka muslim turunan, kalian muslim tanjakan. Nah, paham? Apa bedanya muslim turunan dengan muslim tanjakan? Kalau diibaratkan mobil, kendaraan mobil, kalau mobil itu sedang menurun, jalannya menurun, kira-kira yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Pasti yang diinjak rem. Betul tidak? Makanya mereka suka telat ke pengajian. Betul enggak? Suka telat sampai ke masjid, suka telat masuk ke majlis taklim. Kenapa? Ngerem terus. Coba kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Gas. Betul tidak? Tancap gas. Kenapa? Karena lagi nanjak. Gas nggak mungkin rem. Betul enggak?
maka yang mu'allaf muslim tanjakan ini dia lebih cepat paham Islam daripada yang muslim turunan. Kenapa? Karena dia bangga dengan Islam itu. Dia bersyukur kepada Allah. Maka seperti kalian ini yang sudah saya bina kalian ini, udah bagus-bagus baca Qur'annya. Coba saya tes dulu kalian. Saya tes tajwid. Ya, perhatikan tajwid. Misalnya saya baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya tanya, di situ ada nun mati, nun sukun bertemu dengan fa. Hukumnya apa? Ikhfa. Masya Allah. Arti ikhfa apa? Samar-samar. Dibaca samar-samar. Yunfiqun, tidak boleh yunfiqun, tidak boleh jadi idhar. Contoh lain, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sawaun alaihim, di situ ada tanwin ketemu dengan ain. Hukumnya apa? Ijhar. Apa? Idhar. Subhanallah. Apa arti idhar? Jelas. Dibaca jelas, terang, tidak boleh dengung. Betul enggak? Betul. Kemudian sawaun, itu ada mat, ada alif di situ. Mat apa namanya? Jaiz munfasil. Mat wajib Tasil. muttasil. Berapa harokat itu? 4 sampai 5. 4 sampai 5. Subhanallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di situ ada wa may, nun mati bertemu dengan ya. Hukumnya apa? Apa? Idgham bi gunnah. Apa artinya? Memasukkan dan mendengungkan. Cara bacanya bukan waman tapi wamai. Inilah kalian kalau muslim tanjakan. Betul? Coba kalau muslim turunan. Kadang-kadang banyak nggak tahu, betul? Jadi itulah mereka tanya kepada saya, Ustaz, saya iri kepada mu'allaf itu. Mereka lebih bagus pemahaman Islamnya. Karena apa? Karena mereka muslim tanjakan. Oleh karena itu kamu bangga. Maka tugas kamu sekarang harus mendakwakan agama Islam. Tapi hati-hati. Kamu harus tahu dengan kalimat dakwah. Dakwah tadi apa? Dakwah itu mengajak. Jangan kalian salah. Jangan sampai kesannya kamu mengejek. Dakwah itu mengajak. Jangan mengejek. Dakwah itu mengajar. Jangan sampai kamu nanti menghajar orang. Betul enggak? Dakwah itu membina. Jangan sampai berubah menjadi menghina. Betul enggak? Dakwah itu harus merangkul. Jangan pula praktek kamu malah memukul. Betul tidak? Jadi harus pahami dakwah itu yang benar. Betul tidak? Jadi berdakwah itu wajib. Dan itu pekerjaan yang paling bergengsi. Nah, ini tugas kamu ini. Lalu supaya kamu sukses mendakwakan agama Islam, tentu ada cara, ada metode. Betul enggak? Ada teknik-tekniknya, ada kiat-kiatnya. Mau tahu bagaimana kiat berdakwah? Kalian buka surat An-Nahl. Surat ke-16 ayat 125. Kita tidak perlu bikin-bikin cara sendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah bimbing kita bagaimana cara berdakwah, metode dakwah yang benar. Di situ Allah ajari kita. Surat An-Nahl
ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketemu? Artinya apa? Ajaklah manusia-manusia itu ke jalan Tuhanmu. Ajaklah mereka kepada Islam, ajak mereka kepada kebenaran. Dengan cara apa kalian mengajak mereka kepada Islam? Dengan 3 metode. Berapa? Dengan 3 cara kita diajari Allah. Yang pertama apa caranya? Yang pertama kata Allah bil hikmah. Apa? Bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Ada orang yang mengartikan bil hikmah itu bijaksana, bukan bijak sini. Ya. Tetapi secara umum ulama-ulama kita memaknai bil hikmah itu apa? Bil ilmi, bil hujjah, bid dalil. Jadi orang yang berdakwah itu pakai konsep. Ya, berdakwah itu pakai konsep. Sampaikan kepada orang non-muslim, kepada orang tuamu, kepada saudaramu tentang keunggulan-keunggulan agama Islam yang membuat kamu masuk Islam. Apa keunggulan agama Islam itu? Kalau nanti orang tuamu bertanya, "Nak, kamu masuk Islam, coba jelaskan sama ayah atau sama mama, apa keunggulan agamamu itu?" Bilang sama dia, "Ma atau Pa atau Kak, kalau kalian bertanya tentang keunggulan agama Islam sehingga saya masuk Islam, itu sulit saya melukiskan dengan kata-kata karena Islam itu sangat mulia sekali. Tapi paling tidak aku kasih ayah sama papa ini, apa mama, gambaran-gambaran yang sederhana saja. Kalau mama tanya tentang keunggulan Islam, Ma, Pa, Islam itu dari segi namanya saja sudah unggul. Allah memilih nama agama kami itu Islam, yang artinya selamat. Sebuah nama yang tidak disandarkan kepada nama tokoh, nama suku, nama daerah, nama tempat, nama pendiri. Nama itu nama yang netral. Nama apa? Netral. Islam, sebuah kata bahasa Arab yang artinya selamat. Indah. Coba mama lihat agama Yahudi, sebuah agama yang disandarkan kepada sebuah nama suku. Sudah enggak indah? Apa mungkin Tuhan menurunkan agama hanya kepada satu suku saja? Enggak mungkin, betul enggak? Nasrani atau Kristen yang disandarkan kepada nama tokohnya Kristus, juru selamat. Kami agamanya bukan Muhammadanism, bukan agama Muhammad, tapi agama Islam, sebuah nama yang netral, yang cocok bagi semua suku dan bangsa dan warna kulit. Betul tidak? Jadi nama saja mah sudah unggul. Itu ya, jelaskan. Apalagi kalau mama lihat, oh mama lihat ritual-ritual Islam, subhanallah, Pa, Ma, lihat ritual Islam. Kami umat Islam di seluruh dunia ritualnya sama, solatnya sama, tata caranya sama, arah kiblatnya sama, bacaannya sama, gerakannya sama. Coba kalau di agama yang lain, begitu mama pergi ke Amerika misalnya, sudah lain tata cara ibadahnya, betul tidak? Subhanallah. Papa mama coba lihat salam kami lintas waktu. Assalamualaikum warahmatullah. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, sama salamnya. Assalamualaikum warahmatullah artinya apa? Salam keselamatan, salam sejahtera, doa. Coba kalau bagi agama mama, selamat pagi, kalau pagi, selamat siang, kalau siang, berarti sorenya belum selamat itu. Betul tidak? Belum lagi ada satu cerita, ada orang kampung saya, orang Batak, anaknya kuliah di Amerika. Pagi-pagi dia telepon anaknya, "Selamat pagi, Nak." Kata anaknya, "Mohon maaf, Ma, di sini sudah malam."
Netral tidak? Enggak netral. Betul tidak? Coba kalau assalamualaikum warahmatullah, mau pagi mau malam, sama tidak? Mana lebih unggul? Subhanallah, baru kulit-kulitnya saja kita lihat Islam itu sudah unggul. Apalagi bicara konsep yang lain, bicara Quran, bicara kitab suci. Allahu Akbar. Betul tidak? Jadi kamu harus bisa jelaskan itu kepada saudara. Maka pakai metode apa? Metode. Yang kedua apa metodenya? Wal mau'izatil hasanah. Karena tidak semua orang non-muslim itu bisa diajak main akal. Sebab banyak juga orang-orang yang tidak sekolah, yang enggak berpendidikan, petani-petani yang susah hidupnya, betul enggak? Bagaimana implementasi dakwah kepada mereka? Kalian mendakwahi mereka gimana? Kalian sampaikan kepada mereka Islam itu agama kasih sayang, agama yang rahmatan lil alamin. Ketika kamu mengatakan Islam agama yang kasih sayang, agama yang rahmatan lil alamin, ini kan butuh konkret, betul enggak? Bukan cuma di mulut, bukan cuma slogan. Kalau kamu mengatakan Islam itu agama yang kasih sayang, buktikan. Kamu sekecil apapun ada uang kamu korbankan buat orang tua, kamu korbankan buat saudara, kamu kirim misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk manifestasi daripada kalian ini adalah menjadi seorang da'i dan da'iyah. Oh, mereka lihat, ini anak saya setelah masuk Islam, walaupun dia tidak kaya, tapi dia peduli. Dia masih sempat ngirim uang, walaupun hanya sedikit, sesuai dengan kemampuan dia. Dia tak kagum dengan kalian, betul enggak? Itu adalah bagian daripada metode dakwah. Coba kalau saya pergi ke Kupang, kalian tahu kan bagaimana cara dakwah saya? Saya bantu. Nah, sehingga mereka melihat Islam ini Masya Allah agama yang kasih sayang, agama yang luar biasa. Betul tidak? Nah, baru metode yang ketiga apa? Dengan dialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ada kalanya kalau misalnya ada keluarga yang menantang kalian debat. Ya, sepanjang debatnya itu debat-debat ilmiah, debat ilmu, bukan debat kusir, layani enggak apa-apa. Tapi jangan sampai debat kusir. Betul enggak? Jadi begitu cara kita berdakwah kepada keluarga kita, ya. Maka sekarang kamu harus bekali diri kamu dengan ilmu, dengan wawasan, dengan pemahaman, dengan akhlak. Betul enggak? Itu strategi dakwah kita kepada mereka. Sebab kalau satu orang saja berhasil kamu ajak keluarga masuk Islam, kamu jadi sebab. Apa kata Nabi? La ayahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ada orang masuk Islam dapat hidayah gara-gara kamu mengajak mereka, maka nilainya kata Nabi lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Senang tidak? Siapa yang sudah pernah mulai dakwah? Siapa yang sudah mulai dakwah? Semua orang tua, coba tunjukkan. Yang sudah mulai ngajak? Aminah. Apa yang sudah Aminah sampaikan kepada orang tua? Kami sama-sama udah buka tafsir, buka Quran, jadi kita sama-sama diskusi. Iya, alhamdulillah. Udah mulai Aminah berdakwah dengan cara diskusi agama, menjelaskan apa keunggulan agama Islam. Alhamdulillah. Semua itu berproses. Sebab memang kewajiban kita hanya menyampaikan, betul enggak? Kita tidak wajib mengislamkan mereka. Sebab wa ma alaina illal balagul mubin. Kita ini hanya penyampai, hanya dai, hanya pendakwah. Yang mengislamkan mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala kalau dia berikan hidayah, betul enggak? Yang penting kewajiban kita sudah sampai. Soal mereka nanti masuk Islam apa tidak bukan urusan kita. Itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita berdakwah kepada keluarga itu dengan cara yang sudah diajarkan oleh Al-Quran kepada kita tadi, ya. Pakai metode itu, insya Allah kalian akan sukses. Paham, Tom? Paham. Ya. Jadi
Ini adalah penting bagi kalian sebagai mu'alaf. Jangan merasa puas. Oh, saya sudah solat, saya sudah puasa, saya sudah menjalankan syariat Islam. Masih ada kewajiban kamu yang lain yang paling penting, yaitu mendakwakan Islam ini kepada keluarga kamu. Siap tak? Siap tidak? Takbir. Allahu Akbar. Ya, demikian saja dulu apa kajian kita, betapa pentingnya kita mendakwakan agama Islam. Maka surat Al-Asr tadi menginspirasi kita. Singkat tapi padat. Siap jadi dai semua? Siap. Jadi daiyah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lewat lisan kalian nanti keluarga kalian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ana nahju hayatin ji'na tabsiratan 'an kulli dhalal. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات